Nada Berada. Kali ini pada kesempatan ini kita akan bertemu lagi dengan seseorang yang hebat lagi. Dan beliau-beliau di sebelah saya ini adalah orang-orang yang sangat inspiratif yang mungkin kita akan kulik apa dan siapa beliau-beliau di sebelah kita ini. Dan hari ini kita juga lagi mengadakan acara bersama Bang Jatim, Etnura sebagai sponsor juga, ada UKM Mendunia. Oke, kita akan bertanya yang di sebelah sana, mungkin dikenalkan dulu nih ya. Siapa dulu, Bunda siapa yang ada di sebelah saya? Nama saya Yusi Marta. Saya Ketua Asosiasi Etnik Nusantara Fashion Indonesia, yang dikenal di sini sebagai nama Etnura. Oh, Jadi Etnura. kita ini adalah pelaku fashion designer. Oh. Kebetulan saya dipercaya sama teman-teman untuk menjadi Ketua Asosiasi Etnura ini Iya. tadi. Oh ya. Mungkin dengan Bunda yang cantik ini. Dari Nur, Ibu, saya juga berkecimpung kalau Ibu Yusi di fashion designer, mungkin saya produk penunjang fashion, jadi berupa tas etnik. Oh. Jadi di Etnura itu memang tidak hanya desainer baju, tapi juga para desainer-desainer produk penunjang fashion. Penunjang fashion. Ya, jadi ada aksesoris, ada tas, ada sepatu. Oh, soalnya yang tahu di luar karena yang dipajang kan cuma Etnura. Ya. Jadi biasanya banyak yang bertanya atau mereka yang menganggap bahwa Etnura itu nama sebuah brand, merek kan Merek. gitu. Bukan padahal ya bukan, berarti. bukan. Oh, jadi Etnura adalah nama Wadah, asosiasi, itu wadah asosiasi, untuk para desainer sekaligus yang penunjang untuk desainer sendiri. Keren banget ya sebenarnya ya, karena kita Tapi kita punya ciri tersendiri di Ya. Etnura ini. Teman-teman Etnura itu komit kepada bahan-bahan yang wastra tradisional Indonesia. berarti mengangkat budaya-budaya Betul. termasuk itu tadi ada lurik, Ya, ada songket kayak betul. begitu. Berkomitmen itu. Sejarah berdirinya Etnura ini bisa diceritakan kenapa sih kok bisa akhirnya muncul Etnura gitu? Sejarah dari Etnura itu memang secara tidak sengaja ya, kita nih pelaku fashion, teman-teman beserta penunjangnya itu yang selama ini tidak ada wadahnya. Jadi kita bersepakat, kita berkumpul, pertama ayo kita bikin satu asosiasi, kita namakan Etnura. Jadi di dalam anggota itu kebetulan memang kita anggotanya banyak, jadi ada di Jawa Timur terutama, di Jogja juga ada, di Jakarta juga ada. Cuman kita sekarang saat waktu itu memang sering bertukar pikiran, apa kita punya fashion, punya apa, kita saling masukkan ya. Jadi kita punya komitmen supaya ayo yang diangkat nih Jawa Timur dulu gitu ya. Jadi kita gitu. memang yang di Jawa Timur itu Mengangkat terutama untuk yang Jawa Timur, yang Jawa mengangkat Tengah gitu. produk-produk itu. Yang di Keren Bali banget. juga ada juga, cuman mereka juga pembatik ya, pembatik, mendesain batik, membuat baju fashion batik. Mereka juga sering show kemana-mana juga. Itu adalah salah satu anggota Etnura. Jadi secara tidak sengaja ya, kita ini memang karena di Surabaya ini memang banyak Desainer dan fashion ya. banyak orang-orang pinter di dalam itu. Jadi ayo kita kumpulin, kita bikin satu asosiasi, kita yang berbadan hukum, kita yang sudah berbadan hukum. Jadi kebetulan Etnura ini adalah mandiri ya, jadi kita ini tidak ada di bawah naungan dinas, itu masih belum karena kita memang Tapi masih binaan. Binaan dari dinas Pemerintah iya. daerah kita juga gitu ya. ini juga binaan dari maksudnya kalau ada pemerintahan sudah tidak asing dengan Etnura seperti Disperindak, dengan ini tidak asing lagi dengan Etnura, ayo support kita acara ini, kita support. Oh iya gitu. kayak hari ini ya. Ya Jadi seperti kurang lebih hari inilah, karena kita memang
salah satu anggota UMKM Mendunia. Jadi yang punya gawe UMKM Mendunia beserta Bank Jatim, begitu saya di calling, ya yuk kita support ayo. Gitu. Bunda Lili, ketika Etnura ini berdiri, ada nggak tujuan khusus untuk Etnura ini, tujuannya sebenarnya ini loh gitu? Ya, kembali kepada yang visi pertama itu adalah kita ingin melestarikan wastra Indonesia tradisional ya, terutama karena begini, setiap desainer itu pasti kan ada yang berbahan sifon, ada yang berbahan apa, sarung, ada yang berbahan ini macam-macam. Tapi kita berkomitmen di dalam Etnura itu bahwa mengangkat wastra tradisional Indonesia gitu. Jadi semua desainnya itu misalkan pakai kain apa, ada ornamen itu dari tenun ya, seperti ini itu. tadi. Ya, karena kalau tidak ditrenkan kembali oleh para desainer yang harus peduli seperti itu, tidak akan menjadi sebuah karya yang membanggakan yang bisa dipakai. Yang bisa membuat desain itu kan para desainer. Kalau kita banyak mempromosikan tenun, batik, tapi tanpa mengajak para desainer, itu sepertinya timpang ya, promosi di kainnya, tapi tidak mengajak para desainer. Jadi kita bergerak, ada hulu dan hilirnya, ya, jadi ada simbiosis mutualisme. Untuk kita ajak semua karyanya itu mbok ya pakai kain ini ya, punya sendiri gitu, sendiri. Sekalian memperkenalkan. Ya, ingat waktu zaman dulu itu kan bangsa kayak Iwan Tirta itu kan luar biasa ya, zaman dulu itu kalau udah pakai batiknya Iwan Tirta itu udah gimana gitu. Nah, ini kita berusaha untuk semua, mulai dari yang desainer di daerah pun kita ajak di Etnura ini. Kelebihan daripada Etnura ini mengajak para pemula-pemula untuk ikut dalam bergabung untuk memberanikan diri fashion, menggelar fashion, karyanya di fashionkan. Ini kadang-kadang ada memang beberapa organisasi besar, tapi kurasinya untuk menjadi anggota itu harus sudah begini. Nah, kita di Etnura ini ayolah membuka semua peluang ya, untuk semua entrepreneur baru. Ya, ada keberanian para desainer untuk menggelar karya-karyanya, disyukan karya-karyanya seperti itu. Jadi sangat kita sampai ke daerah-daerah pun kita ada. Wah, itu berarti termasuk program, mungkin ada program-program lain ini yang lebih wow lagi, bukan hanya sekedar ayo anak muda kita berkesempatan untuk karyanya bisa tampil, ataukah ada program-program lain ini Bunda? Sebetulnya kalau program-program itu banyak ya, cuman yang saat ini yang kita jalani ini kan program UMKM Mendunia ini ya. UMKM Mendunia ini sangat tertarik sekali bagi kami ya, pelaku fashion ini, apalagi sekarang masih masa pandemi, jadi dengan digital marketingnya yang handal, jadi saya sangat support untuk acara UMKM Mendunia. Iya, alhamdulillah ya, dengan sistem marketplace ini juga kita menjadi satu keterkaitan ya. Saya ingin sekali mengangkat desain-desain teman-teman, produk-produk dari teman-teman ini untuk bisa dikenal supaya di dunia luar. Iya, karena lihat produknya Etnura nih sebenarnya semua yang masuk itu mesti bertanya, kok keren banget ya, padahal UMKM tapi kok produknya bagus banget kayak desainer. Pak, ini sebenarnya UKM yang udah naik kelas gitu. UKM yang udah naik kelas. Jadi memang mereka para desainer yang mereka ingin membantu memberikan sumbangsihnya untuk yang baru ya, seperti yang Bu Lili tadi nyenengan katakan bahwa memberi kesempatan untuk yang muda untuk berani berkarya kan sebenarnya seperti itu. Keren banget. Boleh tahu nih kira-kira proyek kedepannya apa ini di Etnura ini untuk kawula muda yang ada di luar sana? Kalau untuk ke depan pasti ya kita ingin memotivasi semua, terutama dengan mengajak semua pelaku usaha ini untuk ikut bergabung seperti di
IKM mendunia, karena kadang dalam hal ini kita menjual sendiri itu ada keterbatasan, bisa, tapi networknya kan kurang. Tapi kalau kita bisa bergabung di marketplace atau yang di IKM mendunia yang seperti kita rasakan ini, itu akan lebih, kita diam aja barang kita udah gitu. dipromosikan gitu kan. Jadi kita diam aja dalam pandemi ini sangat menguntungkan, sehingga ada yang mempromosikan, kemudian ada yang penjualan-penjualan yang tidak hanya retail tapi bisa sampai ke pasar ekspor. Ya, seperti itu. Itu memang harapan kami. Kita ajak untuk bisa lebih digital lah, tapi tidak sendiri gitu. Maksudnya nggak apa-apa ikut ke sini nggak masalah, dan itu akan menjadi sebuah pengembangan usaha ya, lebih bagus. Keren. Boleh nggak dikasih tahu mungkin Bunda dulu, nanti baru Bunda Yusi, apa sih yang menginspirasi sehingga panjenengan ini, ya maklum ya, kita ini sekarang biasanya kan yang muda yang berkarya, tapi ini tidak mau kalah, yang tua ini lebih hebat lagi gitu loh. Mungkin mau bisa kasih motivasi ini. Ini kalau yang tua itu kan, kalau yang namanya mengejar uang itu tua muda suka semua pasti ya. Oh gitu. Semua itu kalau ada, kebetulan saya udah mulai zaman lulus kuliah itu udah berkreasi ya, untuk dijual, untuk bisnis yang kayak gitu udah memang dari dulu. Jadi ya istilahnya kalau mungkin tips di hari tua bagi saya, memang satu dari hobi, kedua talent, ketiga memang kita sudah punya pasar. Jadi kalau kita lepas begitu aja sayang. Jadi terus kita harus terus menggali. Bahkan kalau saya rasakan untuk saat ini, sepertinya dibanding dengan 10 tahun yang lalu itu jualannya enak sekarang. Oh, lo justru enak sekarang. Enak sekarang karena kalau dulu kan kita 1 sampai 5 tahun bisa baru dikenal. Kebetulan tas yang saya buat tas etnik itu tidak dalam waktu lama, tapi penjualannya sudah lebih bagus daripada produk yang sebelumnya. Sebelumnya itu saya tas itu baru, jadi kok enak ya jualan sekarang. Kita upload main jempol aja kesana kemari, setiap hari ada penjualan, nggak dibanding seperti itu. Jadi lebih cepat dikenal sih. Berarti termasuk ini Bunda milenial itu apa ya kalau sudah karena kan nggak gaptek tuh berarti kan, padahal yang lain merasa gitu aku wis tuwek gaptek kan gitu, berarti ini kan enggak, karena sudah bisa memainkan jempol untuk menghasilkan juga ya, nggak seperti ini nggak promosi di Instagram itu cuman yang berbayar, tapi kan tuh gampang aja, pagi udah dimasukkan, jam-jam kosong dimasukkan, itu aja kan sudah lumayan, 1-2 masuk. Berarti digitalisasi memang sangat menguntungkan di era sekarang ini. Memang kita masih tetap pameran karena di Indonesia itu masih orang masih suka offline-nya ya. Ya, offline-nya itu penting. Jadi saya juga menghimbau sama pemerintah itu offline online tetap. Karena di Indonesia itu masih kurang kepercayaan kepada penjualan online. Jadi setelah kita transaksi ketemu offline, baru berkelanjutannya di online. Ya, seperti itu. Yang saya rasakan terakhir ini seperti itu sih. Jadi tetap aja. Kalau Bunda Yusi, sebetulnya kalau berkarya itu tidak ada putusnya. Kita dari yang muda sampai yang tua, namanya berkarya itu tidak ada putusnya. Seperti saya itu kadang-kadang saya malah seneng menggali dari anak-anak muda. Gimana sih trennya sekarang? Gimana sih ini secara anak muda ini trennya bagaimana? Nanti itu satu masukan buat saya. Oh, berarti sekarang ibu-ibu milenial ini tidak membuat baju yang misalkan basic gitu ya, basic, terus kayak apalagi masa pandemi itu kayak baju-baju homey, baju-baju daster. Itu sempat saya juga terpikirkan waktu pas masa pandemi itu. Semua orang dagangan baju yang gaun-gaun tidak ada yang beli, Bu. Terus saya berpikiran,
kenapa saya tidak membuat baju cantik tapi baju di rumah gitu Oh, ya. iya. Seperti gitu-gitu tuh saya terinspirasi sendiri. Akhirnya saya beli bahan yang dingin, yang enak dipakai di rumah. Berkreasi. Saya kreasikan sendiri, saya kasih model sedikit, saya tambah-tambah sedikit, model-model sedikit, biar supaya apa namanya, supaya tidak bosen ya di rumah. Dilihat suami tidak bosen terus pakai daster terus nanti bosen suaminya kan. Jadi saya berinspirasi begitu. Saya coba, saya bikin 2, saya pasang di IG, ternyata bajunya bagus ya. Saya tidak pakai model, saya pakai baju sendiri, saya foto sendiri. Oh bagus ya, mau dong ada warna apa aja. Jadi saya berkembang dari situ. Di masa pandemi pun alhamdulillah saya juga maksudnya tidak putus gitu, tidak putus saya untuk berkreasi. Jadi saya masih punya ini. Terus setelah itu saya bikinlah baju untuk anaknya. Jadi ibu sama anak-anaknya, baju yang enak dipakai di rumah. Akhirnya terinspirasi seperti itu di waktu pandemi. Kalau sekarang ya sudah alhamdulillah sudah mulai dibuka, Ada pergerakan ini. ya, ada pameran sudah mulai sedikit-sedikit, walaupun kita tetap memaintenance customer lama itu, karena memang customer itu kalau kita online, kalau customer baru masih telepon ya. Gitu, ini bahannya apa, ini size-nya kira-kira muat nggak ya buat saya gini. Tapi kalau maintenance customer yang lama itu sekarang saya tinggal by order seperti itu. Jadi saya nggak bisa putus ya. Jadi itu yang membuat semangat saya supaya saya berkreasi lebih maju lagi gitu. Keren sekali. Terima kasih atas waktunya, sahabat AMI dimanapun Anda berada. Keren dan menginspirasi sekali bahwa sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat mencintai Indonesia dengan produk Indonesia, mari kita semua bersatu untuk menduniakan apa yang kita punya, entah itu berupa segala sesuatu yang paling kecil, yaitu tentang tenun kita, batik kita, untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena dengan kita memperkenalkan dan kita mencintai produk kita sendiri, kita akan menjadi raja di negeri sendiri dan juga di luar negeri. Jangan pernah lelah untuk selalu berusaha, seperti juga kupu-kupu di mana dia selalu memetafosa dirinya dari sebuah ulat yang tidak punya arti apa-apa, tetapi dia mampu memetafosa dirinya untuk menjadi sebuah kupu-kupu yang indah dan bermanfaat untuk orang lain. Dan seperti di sebelah-sebelah saya ini adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, jangan lupa tetap subscribe, like, share, serta komen, dan kita akan jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.